Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semuanya sehat ya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini jumpa lagi dengan pelajaran Sirah Nabi. Teman-teman, hari ini Mr. Andri tidak menampakkan wajahnya ya. Mudah-mudahan kalian tidak kangen ya. Oke, kalian masih ingat tidak cerita yang sebelumnya? Ya, cerita yang sebelumnya tentang pembangunan Masjid Nabawi. Tugasnya sudah ada beberapa yang mengerjakan, ada juga yang belum. Tidak apa-apa, hari ini ada tugas lagi. Hari ini kita akan lanjutkan seperti apa sih proses pembangunannya, lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat setelah selesai membangun. Lalu sebenarnya apakah kaum muslimin di kota Madinah itu hidup tenang, tentram, dan aman? Oh, ternyata tidak. Ada hal yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy di kota Mekah, sehingga mengganggu dan mengusik ketentraman kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Dan hal itulah yang memicu perperangan. Allah turunkan ayat untuk pertama kalinya mengizinkan kaum muslimin untuk berperang. Penasaran seperti apa kisahnya? Baik, duduk manis yang rapi, dengarkan pakai headset lebih bagus lagi. Oke anak-anak, selamat menyaksikan dari potongan film The Message atau Ar-Risalah. Nah anak-anak, pembangunan Masjid Nabawi pun berlanjut. Tidak ada sahabat Nabi atau kaum muslimin yang berpangku tangan. Semuanya ikut mengambil peran, baik tua ataupun muda. Ada yang membuat atap, ada yang membuat lantai, ada juga yang menyapu dan membersihkan. Karena bagi kaum muslimin, bekerja itu adalah bagian dari ibadah dan ada pahalanya juga. Oh ya, teman-teman perhatikan deh. Di sana Masjid Nabawi pada saat itu dibangun atapnya dengan pelepah pohon kurma, sehingga kalau hujan turun, dan itu jarang sekali terjadi ya, ketika hujan turun airnya pasti membasahi karpet atau lantai masjid itu. Maka disunahkan oleh Rasulullah ketika hujan sholat di rumah. Tapi kita masjidnya sudah atapnya full ya, jadi kalau hujan tidak apa-apa dan bisa sholat di masjid. Oke, lihat kaum muslimin dan para sahabat pun begitu senang sekali masjidnya sudah jadi. Tapi mereka berpikir bagaimana ya caranya agar kaum muslimin bisa datang ketika waktu sholat. Pakai panggilan apa atau pakai tanda apa? بإرادة الله تم بناؤه. كيف ندعو إلى الصلاة؟ صوت الإنسان المؤمن يؤذن للصلاة كما يشير عمر بن الخطاب وطائفة من المسلمين. إن وافق رسول الله. Dan akhirnya Nabi memerintahkan salah seorang di antara para sahabat yang akan mengumandangkan azan untuk pertama kalinya, yaitu adalah Bilal. Karena Bilal memiliki suara yang lantang dan merdu. لا تتردد يا بلال، هذه رغبة النبي. Bilal pun menaiki salah satu sisi dari Masjid Nabawi tersebut, sisi yang paling tinggi, dan di sanalah kumandang azan untuk pertama kalinya di kota Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, Hayya 'alas salah, Hayya 'alal falah, Hayya
الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Kaum muslimin pun berkumpul di Masjid Nabawi. Ya, mereka sangat merasa senang sekali karena panggilan suara يا azan إخوة tersebut. الإيمان، رسول الله يقول للمهاجرين والأنصار: تآخوا في الله أخوين أخوين، فليعانق كل رجل من المدينة رجلا من المهاجرين، وليتخذه أخا يقاسمه كل ما يملك، فلتتعانقوا جميعا إخوة في الله. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar. Satu persatu mereka saling berpelukan. Sementara itu di kota Mekah ternyata ada mata-mata di antara kaum muslimin, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika di hadapan Rasulullah, dia begitu seperti orang muslim yang taat, tapi ternyata dia adalah kaum munafik yang mencoba untuk mencelakakan atau mengganggu kaum muslimin. Dia tidak rela kota Yasrib dipengaruhi atau dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. ما هذا؟ المؤمنون والمسلمون من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أمة واحدة. Kaum kafir Quraisy juga khawatir karena Islam mampu menyatukan berbagai suku-suku yang ada di kota Madinah, sehingga khawatir kalau kaum muslimin memiliki kekuatan yang cukup untuk menyerang kota Mekah. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul pun tidak senang karena peraturan-peraturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. انظر إنه يورث المرأة ويعطيها حقوقا. محمد يقلب كل شيء حتى كيان مدينته. اللعنة، إنه يسلبنا أبناءنا وبناتنا وحياتنا. إنه يقيم ما يسميه الحق على حساب مصائرنا. هذا يكفي، سنلزمه حدوده. كل ما تركه المهاجرون وراءهم في مكة مصادره. Akhirnya kaum kafir Quraisy pun memiliki rencana untuk menyita semua barang-barang berharga atau semua peralatan harta yang dimiliki oleh kaum muslimin di kota Mekah. Rumahnya dijarah, diambil, binatang-binatang peliharaannya pun disita. Ya, itu adalah upaya mereka untuk menyulut peperangan sebelum kaum muslimin menjadi besar. Oke anak-anak, nah kalian penasaran kan apa yang akan terjadi selanjutnya? Nah, sebelumnya kita kerjakan tugas dulu yuk. Dari cerita tadi kita mendapatkan ada satu orang tokoh dalam cerita itu, ya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang memiliki sifat munafik. Yang dia adalah orang asli penduduk Yasrib atau Madinah, tapi benci dengan kehadiran Rasulullah. Tapi ketika bersama dengan kaum muslimin, dia bersikap seperti seorang mukmin, seorang muslim yang taat atau mengikuti Rasulullah. Tapi ternyata dia memiliki rencana busuk untuk menghancurkan Islam, menjadi mata-mata penyebab berbagai macam kekacauan dan kelemahan kaum muslimin di kota Madinah. Nah, teman-teman, tugasnya adalah kalian searching di internet, kalian cari di internet mengenai ciri-ciri orang munafik atau sifat-sifat orang munafik. Lalu kalian boleh bacakan di depan kamera, kalian rekam diri kalian, lalu kirimkan hasil videonya tentang penjelasan sifat-sifat orang munafik tersebut kepada Mr. Andri.
Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat tersebut ya. Oke, ditunggu tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.